Sudah? Belum? Nih Pak. Pak Ul sudah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah. Assalamualaikum. Tidak nyala. Nyala kecil ya, gak naikkan gitu. Nah, tes gak bunyi. Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Kurang keras. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Durus fi Nawaqidil Islam, yang merupakan kitab penjelas untuk kitab Nawaqidul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kitab ini merupakan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai pada halaman 89 ya, ini kalau kitab saya ya, berkenaan dengan macam-macam tawasul. Penulis hafizahullah taala mengatakan macam-macam tawasul. Saat ini kita harus menjelaskan antara tawasul yang dibolehkan dan tawasul yang dilarang. Tawasul itu terbagi menjadi dua, yang dibolehkan dan yang dilarang. Tawasul yang dibolehkan dan macam-macamnya disebutkan oleh pensyarah kitab. Yang pertama adalah tawasul kepada Allah dengan nama dan sifat-sifatnya. Bertawasul dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini tertera di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kalian kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam kaitannya dengan nama-nama Allah. Sayujzauna ma kanu ya'malun, nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi pada kalimat walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut kepadanya. Ini adalah perintah untuk kita bertawasul ketika berdoa dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Ada juga ya ditambahkan berkaitan dengan tawasul yang serupa dengan ini adalah bertawasul dengan
menyebut perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Menyebut perbuatan Allah. Jadi ada menyebut nama, ya, nama Allah. Semisal kita berdoa dengan mengatakan ya Rahman irhamni, wahai Tuhan yang memiliki kasih sayang yang luas, kasih sayangilah kami, atau kasih sayangilah aku. Atau ya Razzaq urzuqni, wahai Tuhan yang senantiasa memberikan rezeki, maka berikan aku rezeki. Ini dengan nama. Adapun dengan sifat, misalnya kita menyebut a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya, seperti kalimat yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada kalimat kita meminta perlindungan kepada Allah dengan mengatakan aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kudrahnya dan kuasanya. Kata izzah dan qudrah ini bentuk sifat, ya, bentuk sifat. Kalau nama Al-Aziz, dari izzah namanya, ya, nama Allah adalah Al-Aziz. Dari qudrah Allah dinamakan Al-Qadir. Tapi di sini disebutkan dengan bentuk sifat, bi'izzatillah wa qudratihi. Aku berlindung dengan keperkasaan Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang aku hadapi dan apa yang aku takuti. Nah, ini adalah salah satu contoh kita berdoa dengan menyebut sifat Allah. Atau misalnya kita mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat-kalimat Allah yang sempurna ini adalah sifat, karena Allah memiliki sifat al-kalam, ya. Sedangkan kalimah itu apa yang diucapkan atau yang dikeluarkan dari perkataan, ya. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimatnya yang sempurna dari semua kejahatan makhluknya atau semua keburukan makhluk. Atau Allahumma inni as'aluka bi'ilmikal ghaib, ya, aku memohon, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan ilmu yang gaib, misal gitu, ya. Dan seterusnya. Ini adalah bentuk tawasul dengan sifat. Ada bentuk tawasul dengan perbuatan Allah, dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah di dalam bacaan salawat Ibrahimiyah, ya, kita membaca dalam kalimat salawat Ibrahimiyah, yaitu salawat yang biasa kita baca ketika di dalam tasyahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli, ya Allah, berikanlah salawat ala Muhammad, atas Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan atas keluarga Muhammad, kama sallaita, sebagaimana engkau telah memberikan salawat ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kata-kata kama sallaita, sebagaimana engkau telah memberikan salawat, ini adalah berwasilah atau bertawasul dengan perbuatan Allah, ya, bertawasul dengan perbuatan Allah. Ini dalilnya. Dan contoh dalam kita berdoa, ya, misalnya, ya, kita berdoa dengan berwasilah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya begini, kita mengatakan ya Allah, sebagaimana engkau telah menurunkan hujan saat ini, maka jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Ya, kita mengatakan ya Allah, sebagaimana engkau telah menurunkan hujan ini menunjukkan kita berwasilah, bertawasul dengan apa? Dengan perbuatan Allah, yaitu Allah yang menurunkan hujan, ya. Allah menurunkan hujan, ini perbuatan Allah, ya. Nah, ini berkaitan dengan tawasul yang pertama kepada Allah, ya, tawasul kepada Allah dengan nama, sifat, dan perbuatannya. Disebutkan oleh Syekh di sini, bermohonlah kepadanya, maksudnya bertawasullah kepada Allah dengannya, dengan mengucapkan wahai yang maha pengasih, kasihanilah kami, atau kasihanilah saya. Wahai yang maha pengampun, ampunilah saya. Wahai yang maha mulia, muliakan saya dan berilah saya. Wahai yang maha kaya, jadikan saya kaya.
Demikian seterusnya. Kamu bertawasul dengan menggunakan nama Allah sebagaimana Ayyub alaihissalam bertawasul dengan berkata, wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ya tentang Ayyub ketika dia menyeru Tuhannya dengan mengatakan anni massani ad-dhurru, sesungguhnya ya penyakit telah menimpaku ya Allah, wa anta arhamur rahimin, sedangkan Engkau adalah Tuhan yang paling penyayang di atas seluruh yang penyayang. Jadi Nabi Ayyub alaihissalam bertawasul kepada Allah dengan menyebut Allah sebagai Arhamur Rahimin, ya, Maha Penyayang di antara semua penyayang. Maka Allah mengabulkan doanya. Kemudian saat berada dalam perut ikan di kegelapan laut, kegelapan malam dan kegelapan perut ikan, Yunus alaihissalam bertawasul, fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya, fastajabna lahu. Jadi Yunus alaihissalam bertawasul kepada Allah dengan tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah, ya, bertawasul dengan mensucikan Allah, subhanaka, maha suci Engkau, dan bertawasul kepada Allah dengan apa? Mengakui dosa-dosa. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk dari kalangan orang-orang yang berbuat kezaliman. Ya, jadi Nabi Yunus alaihissalam bertawasul dengan tiga hal ini: bertawasul dengan kalimat tauhid, bertawasul dengan tasbih, dan bertawasul dengan apa? Bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya, mengakui kesalahan dan dosa-dosanya di hadapan Allah. Dan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin dinyatakan oleh Nabi SAW, siapapun yang berdoa dengan menyebut kalimat ini, dengan doa apapun, hajat keperluan apapun, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkannya. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkannya. Maka hendaklah kita memperbanyak ya menyebut kalimat ini, terutama ketika kita memiliki hajat, memiliki kebutuhan yang kita harapkan agar Allah segera mengabulkannya. Kita perbanyak mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika kita berdoa mengangkat kedua tangan, kita ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, di sela-sela kita berdoa atau di awal kita akan berdoa kita mengucapkan kalimat ini, atau di akhir ketika kita selesai berdoa kita mengucapkan kalimat ini. Intinya pada saat kita berdoa kita ya jangan lupa menyebut kalimat ini, atau mungkin kita ulang-ulang ya, setiap awal kita mau berdoa kita ucapkan ini dulu, kemudian kita ya menyampaikan hajat keperluan kita kepada Allah, kita ucapkan kalimat ini kembali, kita ulang-ulang ya, agar supaya Allah segera mengabulkan permintaan kita. Jadi ini poin yang pertama mengenai tawasul kepada Allah dengan nama dan sifat, serta kita tambahkan tadi dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, demikian pula tawasul dengan doa orang-orang saleh yang masih hidup adalah diperbolehkan, sebagaimana tawasulnya Umar dengan Abbas radhiyallahu taala anhuma dan meminta doa darinya. Ya, sebagaimana kisahnya telah kita baca pada pertemuan yang lalu. Sebagaimana tawasulnya Muawiyah dengan doanya Yazid al-Jurashi. Karena itulah ya para ahli fikih berkata dalam pembahasan mengenai salat istisqa, disarankan untuk bertawasul dengan orang-orang saleh. Maksudnya adalah meminta doa dari orang-orang saleh. Jadi dihadirkan orang-orang saleh ketika salat istisqa ya, agar mereka berdoa memohon kepada Allah agar segera diturunkannya hujan, atau paling tidak ikut mengaminkan ya doa khatib di kala salat istisqa agar supaya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab
Maksudnya bukan tawasul dengan hak mereka, zat mereka dan jah mereka. Jadi Umar bin Khattab dan para sahabat-sahabat ketika mereka hidup, mereka tidak pernah bertawasul dengan menyebut zat Rasulullah atau menyebut kemuliaan sahabat tertentu atau Rasulullah atau wali-wali. Tidak pernah yang tawasul jenis ini dilakukan oleh mereka. Namun tawasul mereka adalah dengan doanya Rasulullah dikala Rasulullah hidup dan doanya para sahabat yang lain dikala mereka hidup. Sehingga dikatakan di sini maksudnya bukan tawasul dengan hak mereka, zat mereka dan jah mereka. Karena tawasul dengan jah itu kemuliaan, kedudukan gitu ya. Tawasul dengan hak seseorang, kemuliaan seseorang, atau tawasul dengan kedudukan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah tawasul bid'ah dan haram dan termasuk sarana menuju kesyirikan. Sebagian ulama yang lain sudah mengategorikan ini syirik kecil. Namun kalau Syekh Shalih Fauzan, beliau lebih memilih tawasul ini dengan sebutan tawasul bid'ah, tawasul yang diharamkan dan sarana untuk menyampaikan seseorang kepada kesyirikan, tidak sampai dikatakan syirik kecil. Ada juga tawasul yang lain yang disyariatkan ya. Kalau kita rinci, kita akan mendapati ada beberapa jenis tawasul. Seperti misalnya kita bertawasul dengan iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Iman kita kepada Allah dan Rasulnya. Seperti misalnya Allah sebutkan dalam Quran surah Al-Imran ayat 193 atau Al-Imran ayat 53 ya. 53 ini yang lebih pendek. Allah mengatakan Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Ya Rabb kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan kami telah mengikuti seorang rasul, faktubna ma'asyahidin, maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang bersaksi yaitu bersaksi tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada doa yang disertai dengan tawasul dengan iman. Termasuk juga dalam surah Al-Mu'minun ayat 109. Allah mengatakan innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, Rabbana amanna, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, faghfir lana warhamna, maka ampunilah kami dan rahmatilah kami. Ini tawasul dengan keimanan. Kemudian juga tentunya tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh. Tawasul dengan amal soleh ini seperti yang dilakukan oleh 3 orang yang mereka terperangkap di dalam gua itu ya, dikisahkan Nabi SAW dalam hadis yang sangat panjang mengenai 3 orang yang terkurung dalam gua, pintu gua tertutup dengan batu yang sangat besar, sehingga ketiganya berdoa kepada Allah dengan menyebut amal kebaikan yang paling ikhlas dilakukan oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian pada akhirnya Allah membuka pintu atau mulut gua tersebut, menggeser batu itu sehingga 3 orang itu bisa keluar dari gua. Ini kisah yang masyhur ya. Ini adalah berdoa dengan menyebut amal saleh, tawasul dengan amal saleh. Kemudian ada juga tawasul dengan menyebut kondisi orang yang berdoa. Jadi ketika seseorang itu berdoa, maka dia bisa bertawasul dengan keadaan dirinya ketika dia berdoa, dengan menyebut kondisi dirinya yang dia berharap agar Allah mengabulkan doanya karena kondisinya tersebut.
seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, Allah menceritakan tentang doa Zakaria diantaranya dalam Quran surah Maryam ayat yang keempat. Ya, Allah menceritakan tentang apa yang dipanjatkan Zakaria kepada Allah dalam doanya. Zakaria mengatakan, Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Maksudnya sudah mencapai usia tua, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau wahai Rabbku. Artinya apa? Terus dia berdoa memohon kepada Allah, dan permohonan itu disertai dengan menyebut keadaannya. Seakan-akan Zakaria ingin menyampaikan kepada Allah, ya Allah, aku sudah sampai setua ini, saya sangat berharap agar apa yang aku minta ini segera dikabulkan sebelum saya mati nantinya kan. Ya, termasuk juga dalam Quran surah Al-Qasas ayat 24, Allah menyebutkan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ini perkataan siapa? Musa alaihissalam. Doa Musa alaihissalam. Jadi aku sangat memerlukan kebaikan yang berada dari sisimu yang Kau turunkan kepadaku. Jadi kalau teknisnya ya, pengamalannya kita bisa mengatakan begini, misalnya kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kekayaan misalnya kepada kita. Ya Allah, sesungguhnya aku ini dalam keadaan fakir, maka kayakanlah aku dengan hartamu yang halal. Ya Allah, sesungguhnya aku saat ini dalam keadaan sakit, maka hamba memohon kepadamu ya Allah agar Engkau menyembuhkan ya sakitku ini, dan yang semisal. Ini adalah tawasul yang dibenarkan, termasuk yang dikatakan oleh Nabi Ayub tadi dalam Quran surah Al-Anbiya. Nabi Ayub mengatakan apa? Anna massani ad-dhurru wa anta arhamur rahimin. Bahwasanya saat ini ya Allah, aku ditimpa dengan kemudaratan, ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang paling penyayang di atas seluruh ya yang penyayang. Ini adalah doa untuk atau doa yang diminta kepada Allah dengan tawasul melalui keadaan kondisi orang yang berdoa. Nah, ini diantara lah tawasul yang masyru', tawasul yang dibenarkan. Nah, kemudian disebutkan oleh Syekh di sini yang kedua adalah tawasul yang dilarang. Jadi tadi disebutkan ya tawasul yang dibolehkan, sekarang tawasul yang dilarang, yaitu tawasul kepada Allah dengan jah, dengan kemuliaan atau kedudukan seseorang, dengan hak seseorang atas Allah, atau dengan zat seseorang. Seperti misalnya ada orang berdoa, ya Allah, dengan perantara Muhammad, dengan perantara Nabimu Muhammad, ya, maka kabulkanlah doaku. Ini tidak boleh. Atau ya Allah, dengan kedudukan Syekh Abdul Qadir Jailani sebagai wali Allah yang Kau cintai, maka aku mohon kepadamu agar Kau memenuhi hajat dan keperluanmu. Ini juga tidak diperkenankan ya, karena berdoa dengan jah, kedudukan, kemuliaan orang lain, maka ini adalah perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW maupun para as-salafus saleh dari kalangan terutama para as-sahabat. Apalagi orang yang disebutkan kedudukannya itu telah meninggal dunia ya. Ini termasuk tawasul yang dilarang. Ini adalah tawasul yang terlarang dan merupakan sarana menuju kesyirikan. Maka harus dibedakan antara tawasul yang diperbolehkan dan tawasul yang dilarang. Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab At-Tawassul wal Wasilah menyebutkan bahwa karena kerancuan dan pembauran antara bermacam tawasul,
menyebabkan kesalahan dalam memahami hal ini. Maka harus dipahami tentang tawassul yang diperbolehkan dan tawassul yang dilarang, sehingga seseorang tidak terjerumus dalam kerancuan dan kesalahan. Ini adalah pembahasan yang besar, harus diperhatikan agar perkaranya tidak rancu. Juga karena syubhat-syubhat dari golongan yang menyesatkan telah membodohi sebagian manusia dan orang-orang awam, maka harus diketahui jawaban atas hal tersebut agar tidak rancu. Ya, jadi hal yang seperti ini wajib untuk dijelaskan, ya, diterangkan bahwa tidak ada dalil yang membenarkan kita bertawasul dengan menyebut kemuliaan para nabi atau para rasul atau kemuliaan para wali dan orang-orang soleh untuk kita berdoa dan bersarana dengannya. Bahkan yang seperti ini dikhawatirkan akan menuju kepada perkara kesyirikan, yaitu ya sampai pada keadaan di mana seorang hamba itu secara langsung meminta kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dari kalangan para nabi, para rasul dan para wali, seperti yang dilakukan oleh banyak sekali ya orang-orang di masa sekarang yang mendatangi kubur-kubur orang soleh dengan tujuan untuk memohon secara langsung kepada orang-orang soleh yang telah meninggal di kuburnya, meskipun dengan alasan apa? Dengan alasan tawasul, dengan alasan tawasul, dengan alasan ya bahwa kami meminta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal ini agar permintaan kami itu disampaikan kepada mereka ya, atau oleh mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita katakan bahwa orang yang telah meninggal dunia, yang pertama kondisinya sudah tidak berada di alam dunia. Ya, dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk mendengar apa yang diserukan kepada mereka. Sebagaimana Allah mengatakan innaka latusmi'ul mauta, sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang yang mati itu bisa mendengar. Kemudian yang kedua adalah kalau seandainya mereka mendengar, maka mereka tidak akan pernah bisa menyampaikan permintaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena sudah tidak ada kesempatan untuk beramal, dan berdoa memohon kepada Allah itu adalah bagian daripada amal soleh. Kata Nabi SAW, idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalath. Apabila anak keturunan Adam itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amal solehnya. Dia tidak bisa lagi menjalankan amal-amal soleh. Sehingga tidak diperkenankan untuk meminta kepada mereka. Dan kemudian yang ketiga, ketika kita meminta kepada mereka, orang-orang yang telah mati, maka kita telah memalingkan ibadah kepada selain Allah, meskipun dengan niat untuk menjadikan mereka tawassul. Akan tetapi ada penyembahan kita, persembahan ibadah kita kepada mereka, yaitu kita berdoa, memohon ya, memohon, bertawakal, berserah diri, menggantungkan ya hati kita kepada mereka. Ini adalah termasuk bagian dari kesyirikan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah mengatakan, barang siapa yang menjadikan perantara antara dirinya dan Allah, ia menyerunya dan seterusnya. Dikatakan di sini seperti menyeru, wahai Ahmad Al-Badawi, wahai Abdul Qadir Jailani, wahai Al-Hasan, wahai Ali, wahai fulan ya, aghithni, tolonglah aku. Nah, gitu. Kalimat-kalimat yang mengandung kekufuran, kesyirikan. Selamatkan aku, sembuhkan sakitku, kembalikan orang yang aku kangeni, dan seterusnya. Dengan meneriakkan nama-nama mereka ya, ini adalah syirik akbar, syirik besar yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Mengapa dikatakan syirik akbar? Karena termasuk berdoa kepada selain Allah ya. Sementara doa adalah jenis ibadah yang paling agung, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, ad-du'a huwal ibadah,
berdoa itu adalah ibadah, maka tidak boleh doa diarahkan atau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maksudnya jenis ibadah yang paling agung. Kalimat ad-du'a wal ibadah itu menunjukkan bahwa doa itu adalah ibadah yang paling agung. Jika berdoa kepada selain Allah, maka itu termasuk syirik yang terbesar. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan itu, sama saja berdoa kepada raja, nabi, orang soleh, jin atau manusia. Ini adalah bentuk kesyirikan yang muncul dari Allah, dari perbuatan bid'ah dalam tawasul, yaitu bertawasul dengan menyebut kedudukan dan kemuliaan orang-orang soleh. Dari situlah kemudian orang itu akan mencapai pada keadaan hulu, berlebih-lebihan kepada orang soleh yang dijadikan sebagai sarana dalam berdoa. Dan bentuk hulunya adalah mereka orang-orang yang berdoa langsung meminta kepada orang-orang soleh yang telah meninggal ini. Nah, kemudian selanjutnya disebutkan di sini oleh Syekhul Islam rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa kadang syaitan itu menampakkan diri dalam bentuk orang yang sudah meninggal, lalu menampakkan diri kepada manusia di kuburan dan berkata, "Aku adalah penghuni kubur ini, apa yang kau mau?" Itu adalah syaitan yang berbentuk seperti orang yang mati, maka manusia menyangka bahwa dia adalah orang yang meninggal tersebut. Nah, ini dikatakan Syekh Shalih Fauzan menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mendapati ada keadaan yang seperti ini di masa beliau, bahwa di antara talbis iblis, di antara tipu daya syaitan untuk menjerat ya manusia yang melakukan tawasul yang syirik ini adalah dengan cara syaitan itu mengubah dirinya mewujud seperti orang yang telah meninggal dunia, seperti orang soleh yang didatangi kuburannya. Ya, tiba-tiba entah dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga, orang yang berdoa di kubur tersebut itu ketemu dengan syekh atau wali yang diminta. Dia mengaku bahwasanya aku adalah wali fulan, ya, aku telah mengabulkan permintaanmu, ya, atau aku telah mendengar semua permintaanmu, ya, dan aku akan segera mengabulkannya, atau aku segera akan menyampaikannya kepada Allah, dan seterusnya, untuk menyesatkan mereka. Kemudian diterangkan di sini, inilah makna dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad. Ya, saya katakan bahkan kadang syaitan mengulurkan tangannya, sebagaimana mereka katakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengulurkan tangan kepada Ar-Rifai. Ar-Rifai ini seorang pendiri Thariqat Rifaiyah, ya. Dia seorang sufi. Jadi Ar-Rifai mengaku bahwasanya Rasulullah itu mengulurkan tangannya dari kuburan itu, ya keluar tangannya Rasulullah, gitu ya. Kemudian apa, menyalami Ar-Rifai, yang menyalami Ar-Rifai. Nah, ini adalah kedustaan. Pernah ada salah seorang tokoh di Indonesia ini yang telah meninggal dunia, yang mengaku apa? Ketika itu dia mendatangi kubur Rasulullah, dan kubur Rasulullah itu bergetar, jakjuk gitu ya. Terus kemudian Rasulullah itu tiba-tiba keluar dari kuburnya, mencium lututnya. La ilaha illallah. Ini bukan menghormati Rasul, ini menghinakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan dirinya itu sangat mulia sampai Rasulullah itu, iya, mencium lututnya. Ya mau ngomong mungkin mau mencium kakinya, tapi nggak enak gitu ya. Ngambil pertengahan lutut saja, khawatir dihujat sama orang. Ini kedustaan besar. Kalaupun itu kalau seandainya nyata terjadi, maka jelas bukan Rasul SAW yang keluar dari kubur itu. Jadi iblis, syaitan, jin yang menyesatkan manusia. Dan herannya Pak, orang-orang suka berkecimpung dalam dunia seperti ini itu sering mendapatkan mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Tapi setelah Anda misalnya, ini pengalaman, setelah misalnya Anda
meninggalkan hal-hal yang berbau kesyirikan, benar-benar berpegang teguh dengan tauhid yang lurus, mengimani yang gaib sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya atau apa yang dituntunkan Allah dan Rasulnya, itu sudah nggak ada lagi mimpi-mimpi aneh-aneh begini, jarang, sudah hampir-hampir nggak pernah. Yang sebelumnya mungkin hampir setiap malam itu mimpi ya yang aneh-aneh sebenarnya. Ini jelas syaitan. Kenapa? Iya, harus gak iso gak diganggu. Iya. Ya termasuk wallahu a'lam seperti sebagian pengakuan orang-orang sufi yang mengatakan bahwa Rasulullah itu mendatangi mereka dalam keadaan terjaga, sudah tidak lagi dalam keadaan mimpi ya. Dalam keadaan terjaga Rasulullah itu hadir di hadapannya. Bisa jadi syaitan bermain di sini. Ya. Syaitan bermain. Dan kalau kita perhatikan ya orang-orang yang model-model begini saja gitu kan, yang kita dapati hal-hal yang seperti ini. Ya kita tidak pungkiri untuk seseorang bermimpi bertemu Rasul di dalam mimpi itu Rasul menyampaikan kebenarannya. Ya, meskipun di sini para ulama ada perselisihan di dalamnya, tapi ada hadis yang menerangkan bahwa memang Rasulullah itu memungkinkan untuk dilihat di dalam mimpi. Akan tetapi terkadang ada orang itu yang ketika dia mimpi ketemu orang Arab, wong ganteng gitu ya. Putih, ganteng. Koyoke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia tidak melihat apa ciri-ciri fisik Rasulullah ya, melalui apa kitab-kitab para ulama yang menerangkannya. Ada juga yang mengatakan aku ketemu wong tuwek jenggote putih dawa gitu. Irunge bau wangir koyoke Rasulullah. Ya. Ada juga yang pernah saya dengar itu ada orang mimpi katanya ketemu Rasulullah tapi pakai blangkon, pakai baju Jawa blangkon. La ilaha illallah. Nah di sini diterangkan ya, jika memang terjadi maka yang mengulurkan tangan adalah syaitan. Karena syaitan bisa menyerupai penghuni kubur di tempat-tempat keramat dan kuburan. Atau syaitan berkata dari dalam kuburan sehingga manusia mengira bahwa orang yang meninggal itu yang berbicara dan mereka mendengar suaranya. Oh, tiba-tiba keluar suara. Datang di kuburan, curhat di kuburan, terus bunyi di kuburan ini. Semua curhatanmu saya dengar. Jangan khawatir, ambil sebagian apa? Sebagian tanah kuburku ya. Bawa pulang pakai apa? Pakai jimat ya. La haula wala quwwata. Dan yang mendengarnya mengira itu adalah suara mayit. Ya, ini banyak terjadi. Syaitan ingin menjerumuskan mereka ke dalam kesyirikan dalam kondisi tidak mereka sadari, lalu mereka berdoa kepada kuburan dan meminta syafaat kepadanya. Kalau yang pernah saya baca di dalam kitab mengenai ini ya, penelitian Syekh Dr. Sa'id bin Waf Al-Qahtani rahimahullah ta'ala, beliau itu kalau tidak salah tesis S2 atau disertasi S3 nya beliau itu adalah meneliti tentang sosok seorang wali yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, dan telah diterjemahkan dengan judul kalau tidak salah buku putih atau apa gitu ya, Syekh Abdul Qadir Jailani, ada terjemahannya. Sini nggak ada, sudah agak tebal. Jadi dikisahkan dalam kitab tersebut, dinukil ya oleh Dr. Said bin Al-Qahtani dari literatur yang lain, bahwa pernah Syekh Abdul Qadir Jailani itu melakukan perjalanan dalam rangka untuk melihat keagungan Allah dan merenungi apa kebesaran Allah melalui perjalanan rehlah beliau. Nah di tengah rehlah beliau menemui tiba-tiba menemui ada yang diceritakan, ada yang menceritakan cahaya yang sangat terang, ada juga yang menceritakan bertemu dengan apa namanya awan yang gelap gitu ya, seperti mendung yang sangat gelap.
kemudian tiba-tiba keluar dari situ suara, wahai Abdul Qadir, wahai hambaku yang aku cintai, aku adalah Tuhanmu. Hari ini aku datang kepadamu untuk menyampaikan bahwa telah aku halalkan segala apa yang telah aku haramkan kepadamu. Maka terserah kamu mau melakukan apapun, ya, aku telah mengampuni. Maka kemudian karena Syekh Abdul Qadir seorang alim, seorang yang berilmu, maka gangguan syaitan yang seperti ini sesuatu yang apa ya, yang mudah bagi beliau untuk beliau ketahui. Maka beliau langsung mengatakan, ya, nyahlah kamu wahai iblis, ya, pergilah kamu wahai iblis, wahai syaitan. Maka kemudian tiba-tiba dari mendung itu atau dari cahaya yang terang itu mengatakan, bagaimana kau tahu kalau aku ini syaitan? Maka Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, sungguh apabila Allah telah menetapkan suatu syariat untuk dijalankan kepada seluruh umat, maka tidak akan pernah selama-lamanya Allah itu, ya, membatalkannya. Kalau Allah sudah menghalalkan, sudah mengharamkan apa-apa yang ditentukan sebagai sesuatu yang haram, maka selama-lamanya dia akan menjadi haram, tidak akan pernah menjadi halal untuk manusia tertentu. Enggak. Kata si setan ini yang menjelma ini, dia mengatakan, sungguh aku telah banyak sekali menyesatkan para ahli ibadah dengan cara yang seperti ini. Ya, kita tahu orang-orang sufi yang ekstrim itu, mereka merasa kalau sudah mencapai tingkatan tertentu, maka mereka merasa bebas untuk menjalankan, bebas untuk tidak menjalankan syariat, bebas untuk meninggalkan kewajiban. Nggak sholat nggak apa-apa, nggak puasa nggak masalah. Menurut saya ada sebagian tokoh itu sampai pernah menyatakan, mohon maaf ini sedikit vulgar, menyentuh, ya, paha seorang wanita yang bukan mahramnya itu kalau bagi orang umum haram, kalau bagi saya nggak apa-apa, gak nyetrum. Atau minum khamr, ada yang mengaku kalau minum khamr orang-orang itu nggak boleh, kenapa? Memabukkan. Kalau bagi saya minum khamr itu seperti air putih, berubah jadi air putih. Ada yang begini, ya. Nah, ini adalah tipuan syaitan. Persis seperti apa Syekh Abdul Qadir Jailani tadi ditipu oleh syaitan, tapi nggak bisa ditipu. Kalau seandainya Syekh Abdul Qadir Jailani bukan orang alim, dia seorang abid yang tidak berilmu, wah, ini sebuah apa? Ya, pengangkatan derajat gitu ya. Saya sudah mencapai tingkatan paling tinggi, sudah apa? Terbebas dari beban syariat. Padahal kalau orang itu sedikit mau berpikir saja, Rasulullah itu Sultanul Aulia gitu ya, bukan Abdul Qadir Jailani yang Sultanul Aulia. Ya, Rasulullah itu Sultanul Aulia, pemimpin para wali, pemimpin para nabi, para rasul. Itu saja sholat sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Tidak hanya sholat wajib, tapi sholat-sholat sunnah ya juga selalu dijalankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mati Rasulullah mengerjakan hal ini. Nah, terus kok tiba-tiba ada orang yang levelnya jauh di bawah Rasulullah kemudian mendapat dispensasi seperti ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kan ini kan nggak mungkin. Tapi demikianlah syaitan itu, ya, dia berusaha untuk menyesatkan manusia dengan cara-cara yang seperti ini. Nah, ini masuk Isya ya, silakan azan dulu.
Nah, kita lanjutkan ya, syarat-syarat syafaat. Ini pembicaraan mengenai tawasul itu erat kaitannya dengan syafaat, karena sarana-sarana yang digunakan untuk wasilah atau tawasul ini kebanyakan apa? Diyakini bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah mengenai syarat-syarat syafaat yang sesuai dengan tuntunan. Syafaat adalah benar adanya, tapi syafaat tidak bisa dimintakan dari orang yang sudah meninggal, akan tetapi diminta kepada Allah dengan mengucapkan, ya Allah berilah syafaat kepadaku melalui nabimu. Maksudnya melalui nabimu itu memohon ya kepada Allah agar Allah memberikan syafaat Nabi Muhammad kepada dirinya, atau menggolongkan dia nanti termasuk dari golongan orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan maksudnya bertawasul dengan Nabi ya. Ini maksudnya demikian. Berilah syafaat kepadaku melalui hamba-hambamu yang soleh. Ini juga sama. Maksudnya kita meminta kepada Allah syafaat orang-orang yang soleh nanti. Kita mohon kepada Allah agar kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mendapat syafaatnya orang-orang soleh ya, para mujahidin ya, dan orang-orang soleh yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada hamba-hambanya. Dikatakan di sini, janganlah berdiri di kuburan lalu menyebut wahai fulan atau wahai Rasulullah berilah syafaat kepadaku, karena orang yang sudah meninggal tidak bisa dimintai sesuatu, tapi Allah lah yang bisa dimintai sesuatu ya. Syafaat adalah milik Allah, tidak dimiliki oleh selainnya, dan syafaat tidak diperoleh kecuali dengan dua syarat. Nah, ini syaratnya ya. Yang pertama dengan izin dari Allah. Maksudnya siapapun yang akan memberikan syafaat itu tidak akan ya diperkenankan memberikan syafaat sampai mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua, orang yang diberi syafaat adalah dari golongan orang yang bertauhid, bukan orang yang syirik. Artinya orang yang diberi syafaat itu orang yang diridhoi oleh Allah.
yang persyaratan untuk mendapatkan keridhaan Allah nanti adalah dengan adanya ketauhidan, jauh dari kesyirikan. Nah, karena syafaat itu tidak bisa secara mandiri diberikan oleh orang-orang yang disebutkan oleh Allah kelak akan mendapatkan kesempatan memberi syafaat sampai datang izin dari Allah. Kemudian orang-orang yang diberi syafaat itu pun juga orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, yaitu dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah. Maka tentu ini menunjukkan bahwa syafaat itu pada hakikatnya adalah kembali kepada siapa? Sumbernya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang diberi izin untuk memberikan syafaat dan orang-orang yang diridhoi untuk mendapatkan syafaat itu semuanya ketentuannya Allah yang atur gitu. Sehingga orang-orang yang memberi syafaat itu hanya sekedar Allah muliakan mereka melalui pemberian syafaat yang diizinkan oleh Allah ini. Dan orang-orang yang diberikan syafaat, orang-orang yang diridhai oleh Allah dari kalangan orang-orang yang mentauhidkan Allah, ini pun juga adalah sebagai bentuk pengampunan Allah melalui syafaat-syafaat yang diizinkannya tadi. Sehingga kita bisa katakan bahwa semua jenis syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada seorang pun yang memiliki kemandirian dalam memberikan syafaat. Masih ada ketentuan aturan yang ditetapkan oleh Allah, adanya izin dari Allah bagi memberi syafaat dan adanya keridhaan Allah bagi orang yang diberi syafaat. Sehingga tidak layak ketika kita kemudian berdoa minta kepada Nabi, ya Rasulullah, hamba mohon kepadamu syafaatmu. Tidak layak. Kenapa? Rasulullah tidak memiliki kemandirian untuk memberikan syafaat ini. Tidak memiliki kemandirian untuk memberikan syafaat sampai mendapat izin dari Allah. Dan Nabi juga tidak bisa memberikan syafaat ini kepada siapapun yang Allah ingin, yang dia inginkan sendiri, gitu ya. Tapi yang diridhoi saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sehingga tetap diatur oleh Allah mengenai asy-syafaat. Dua syarat ini berdasarkan dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 255, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, dan siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ini enggak ada, ya. Sebelum mendapat izin dari Allah tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha, dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah. Nah, ini orang-orang yang mendapat syafaat hanya orang-orang yang diridhai oleh Allah, dipilih saja oleh Allah mana-mana yang boleh mendapat syafaat, yaitu orang yang diridhai Allah dalam ucapannya dan amalnya, yaitu seorang ahli tauhid. Adapun orang yang musyrik, Allah Ta'ala berfirman, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Dan Allah juga berfirman, malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta', orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Allah juga mengatakan, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dzana Allah liman yasha'u wa yardha. Dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhoinya. Allah mengizinkan malaikat memberikan syafaat, dan syafaat ini diberikan kepada orang yang diridhai dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga makhluk yang bisa memberikan syafaat tidak bisa secara mandiri memiliki kuasa penuh untuk memberi syafaat, baik itu memulai pemberian syafaat maupun kepada siapa syafaat itu diberikan, itu nggak punya kuasa sama sekali. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kul lillahi syafa'atu jami'a, katakan wahai Muhammad bahwa milik Allah lah syafaat itu semuanya.
Nah, disebutkan di sini dalam ayat ini disebutkan dua syarat, yaitu min ba'di an ya'dzanallah liman yasha'u wa yardha. Sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendaki. Ini adalah syarat pertama. Wa yardha, dan diridainya, ini syarat yang kedua. Allah tidak meridai kecuali terhadap orang Islam yang ahli tauhid, dan dia tidak akan meridai orang-orang musyrik. Jadi syafaat itu benar adanya dan dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun meminta syafaat kepada orang yang sudah meninggal adalah perbuatan batil. Maka batallah pendapat mereka bahwa syafaat bisa dimintakan dari orang-orang yang sudah meninggal. Mereka mengatakan bahwa syafaat itu benar adanya. Kita katakan bahwa memang benar, bahwa syafaat itu benar adanya. Tapi permintaan syafaat kepada yang sudah meninggal adalah batil, harusnya dimintakan kepada Allah semata, karena Allah SWT berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Syafaat itu hanya milik Allah. Firman Allah Ta'ala, "Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat memberi syafaat. Akan tetapi orang yang dapat memberi syafaat ialah orang yang mengakui yang hak, yaitu tauhid, dan mereka meyakininya. Kata-kata syahidah bil haq, yang mengakui hak kebenaran, maksudnya yang bersyahadat la ilaha illallah. Dan wahum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahuinya atau meyakininya, maksudnya adalah mereka mengerti makna kalimat tauhid ini dan mengamalkannya. Tidak hanya sekedar melafazkannya saja tanpa mengerti maknanya, atau mengerti maknanya tapi tidak mengamalkannya, itu juga tidak bermanfaat. Demikian pula syafaat bisa diminta dari orang yang masih hidup dengan pengertian meminta doa kepadanya. Ini kalau yang masih hidup, ya, seperti mengatakan, "Wahai fulan, doakan kepada Allah untukku agar demikian dan demikian." Umar radhiyallahu anhu meminta doa kepada Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga manusia pada hari kiamat nanti meminta syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, dalam arti memohon kepada Rasulullah untuk meminta kepada Allah agar disegerakannya yaumul hisab. Nah, insyaallah untuk pembahasan mengenai syubhat kelima kita akan baca pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Bisa dipahami ya? Karena kalau tidak bertanya itu khawatir blank. Nah, ya. Ya, masalahnya itu benar atau tidak itu peristiwa itu, atau dusta, kan kita nggak tahu. Katakanlah kalau seandainya itu benar gitu ya, ya. Jika dia menganggap itu adalah Rasulullah gitu ya, yang memuliakan dia dan seterusnya, ya dilihat kondisinya. Kalau dia melakukan hal yang mendapati peristiwa seperti itu dan dia menganggap itu adalah kebenaran, dia adalah termasuk golongan orang yang jahil terhadap akidah yang sahih, ya dia di atas kebodohannya. Dan kan nanti kan bukan hanya itu saja sebetulnya, itu kan hanya salah satu saja dari sekian kesesatan yang akan digiring syaitan itu kepadanya. Itu mungkin salah satunya. Awalnya begitu, nanti setelah dia merasa dirinya seakan-akan sudah dekat dengan Allah, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan adanya peristiwa itu, maka nanti digiring sama syaitan ini untuk menuju kepada jenis-jenis kekufuran atau kesyirikan. Salah satunya bisa jadi dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban, dengan
merasa dibolehkan untuk menjalankan yang haram-haram kan gitu. Kenapa? Karena dia merasa sudah berada pada tingkatan tertentu di atas semua tingkatan manusia yang lain. Nah, kalau sudah mencapai derajat-derajat kekufuran seperti ini bisa kafir. Bisa kafir. Wallahu a'lam. Nah, saya kira nggak ada pertanyaan lagi ya? Ada? Oke, terakhir. Syafaat. Kalau syafaat yang dimaksud di dunia itu adalah doa. Seperti kemarin kita bahas tentang kedatangan orang yang buta datang meminta Rasulullah untuk mendoakannya supaya sembuh. Ya kan? Di dalam doa yang diperintahkan Rasul untuk dibaca oleh orang yang buta ini, ya, di kalimat terakhir itu disebutkan Allahumma fasyafi'hu fiyya. Ya Allah, jadikanlah doanya Nabi Muhammad SAW itu sebagai pemberi syafaat aku kepadamu, ya, sehingga bermanfaat untuk dirimu kan gitu. Nah, kata-kata fasyafi'hu fiyya, ada kalimat syafaat di situ, yang dimaksud adalah berdoa, doa. Ya, tapi kalau sifatnya syafaat itu yang dimaksud adalah kemampuan seseorang itu untuk mengabulkan permintaan siapapun yang meminta kepadanya, sedangkan dia dalam kondisi sudah meninggal gitu ya, maka ini adalah syafaat yang dimaksud, ya, yang kebanyakan orang memintanya kepada orang yang telah meninggal. Dan yang seperti ini dilarang untuk kita memintanya kepada orang yang telah meninggal. Adapun nanti ketika di akhirat, syafaat yang sifatnya seperti ini adalah diberikan, ya, kepada orang-orang yang Allah Ta'ala ridhai, yaitu orang yang bertauhid, ya. Sebagaimana Nabi mengatakan as'adun nas, ya, bi syafaati yaumil qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Nabi pernah mengatakan orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Ini yang dimaksud adalah syafaat di akhir. Tapi kalau syafaat yang dimaksud adalah minta syafaatnya Rasul ketika masih hidup, ya Rasulullah syafaatilah aku, itu maknanya adalah doakanlah saya, ya. Atau kepada orang soleh, tolong, ya, syafaatmu kepadaku, misalnya, maksudnya adalah doamu untukku. Misal datang ke orang soleh, orang solehnya dimintai untuk memberikan syafaat, maknanya adalah memberikan doanya. Nah, naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.